gitu ya, disetujui kedua pihak dalam posisi hukum yang setara, maka itu adalah sah baik-baik aja. Katakanlah sudah ada istilahnya ini secara lisan itu ada katakan kesepakatan, Ya. terus endorse. Nah itu bagaimana menurut Anda? Ya kalau memang itu betul-betul endorsement, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, saya lanjut kepada masalah produk ya. Tadi kan ada disinggung terkait produk ya. Saya ingin dijelaskan oleh ahli ini apa bedanya produk dengan treatment. Produk kan, Treatment. treatment itu kan perlakuan. Ya, Saya perlakuan. minta tolong ahli jelaskan produk itu apa. Produk ini maksudnya hasil produksi. Ya, sebentar. Pertanyaan saya begini. Tolong ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan produk. Yang kedua, tolong ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan treatment. Produk itu berarti hasil produksi maksudnya ya. Barang yang dihasilkan dari proses produksi. Oke. Sedangkan treatment adalah perlakuan, gitu ya. Perlakuan dalam arti tindakan, ya, dalam bentuk tindakan. Saya tidak tahu nih arah pernyataan Anda ini Anda bertanya secara umum atau Kami jelasin aja apa ya itu saya jawabannya. katakan. Ya itu jawabannya. Ya, tapi apabila ada seorang kita tanya ya, kita sebutkan ini adalah produk, tapi orang tersebut itu mengakui adalah treatment. Menurut ahli itu bagaimana? Apakah itu bisa ditukar? Saya kurang paham soal kecantikan ya. Saya enggak ini. Sebentar ya, kita ingatkan bahwa ini adalah ahli bahasa yang kaitannya dengan forensik. Begitu ya, silakan dilanjutkan. Ahli bahasa kaitannya dengan forensik atau hukum. Iya, kan sebenarnya kan ada hubungannya juga, tapi juga ada di di lapangan juga ada. Cuman kan kami itu kemarin sebelum-sebelumnya itu bingung memaknai daripada produk dengan treatment. Jadi maksud saya itu biar kami juga cerah produk itu apa, treatment itu apa gitu loh. Tahu nggak? Gitu aja. Jawaban saya tadi udah ya soalnya. Ya. Tapi kalau nanti spesifik arahnya ke produk kecantikan, terus terang saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi saya tahu hanya secara umum. Ya udah itu aja sih dari saya Pak. Jadi orang juga bisa tahu gitu apa itu produk, apa itu treatment gitu kan. Sementara cukup. Ya. Terdapat ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saksi ahli S3 ya? Ya. Ahli bahasa di sini. Dan tadi saya nggak melihat Anda seperti S3. Ya, apa juga itu. Ya, pertanyaan saya langsung saja. Ahli, tolong berikan penjelasan mengenai definisi dari kata pengancaman. Saya sudah menyatakannya beberapa kali. Pengancaman itu nomina derivatif dari kata pengancam. Gimana saya nggak dengar? Nomina derivatif dari verba mengancam. Iya. Mengancam sendiri berarti menyatakan niat atau maksud melakukan tindakan buruk atau tindakan yang dapat berakibat buruk kepada seseorang. Itu menurut Anda ya. Jadi ada peningkatan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ahli bisa jelaskan secara konkret dan jelas kata-kata pengancaman yang menurut ahli bisa mempunyai dampak tekanan psikologis terhadap orang yang mendengarkannya. Contoh umumnya, Terserah, Anda kan bahasa. misalnya saya bunuh kamu. Pengancaman ya? Mengancam. Berarti kalau nggak ada kata pembunuhan, Ya kan itu contoh tadi. Contoh kan nggak mesti itu. Anda mau contoh yang contohnya mana? apa sih? Boleh yang pembunuhan karena ini cuma bahasa. Justru contoh pembunuhan kita banyak simpel. Oh, berarti itu pengancaman ya kalau ada pembunuhan itu ya. Pembunuhan pengancaman. Oh, kalau ya selanjutnya. Ahli, apakah jika ada seseorang yang menyuarakan suatu kebenaran dalam ruang publik atau media sosial mengenai suatu produk yang terbukti overklaim dan berbahaya, dapat dikategorikan dengan pasal kata pengancaman sebagaimana pemahaman ahli? Menyampaikan ke publik soal saya tidak pernah mengatakan, saya koreksi dulu ya. Saya tidak pernah menyatakan produk overklaim kemudian tadi dan berbahaya itu adalah pengancaman. Yang saya nyatakan
mendesak seseorang, gitu ya, menyerahkan uang, kalau tidak mau, saya buka rahasianya soal produk overbrand tadi. Jadi ancamannya itu bukan membicarakan itu di depan umum, tapi ancamannya itu adalah Anda mengancam itu, gitu ya, menggunakan itu untuk menakut-nakuti orang lain. Kalau itu fakta? Ya tidak ada urusannya itu dengan fakta atau tidak. Misalnya Anda tahu saya membunuh, tidak ada orang yang akan tahu selain Anda membunuh saya. Terus Anda bilang gini, kalau Anda tidak kasih uang saya 1 miliar, saya ungkapkan kepada publik bahwa Anda sudah membunuh saudara Anda misalnya. Itu pengancamannya bukan membeberkannya. Pengancamannya itu adalah Anda menggunakan itu untuk mengambil keuntungan. Ali, ya, oke yes, Bapak Jaksa. Ali, permasalahannya adalah skincare dia yang overclaim itu sudah direview oleh banyak orang, ya. Apakah itu tetap namanya membuka rahasia, Ali? Ini sudah direview beberapa orang loh, banyak sekali. Dan saya ini mungkin orang kesekian, bukan orang pertama. Pada kenyataannya adalah bahwa, gitu ya, pada kenyataannya bahwa yang bersangkutan merasa terancam. Persoalan apakah itu sudah diketahui oleh banyak orang itu ya? Itu beda lagi ya. Anda tahu itu dia terancam dari mana? Dari chat, bukti chat? Saya tidak pernah mengatakan dia terancam. Tadi itu ahli bahasa bilang tadi. Saya Ini dengar orang banyak kok. Saya tidak mengatakan dia terancam di dalam BA. Saya hanya bilang Anda sudah mengancam. Persoalan dia terancam atau tidak itu bukan urusan saya. Anda taruh di mana kalau dia diancam? Melalui pernyataan Anda kan bilang kalau Anda tidak kasih uang saya 5 miliar. Salah, Anda berarti tidak baca BAP. Saya tidak pernah bicara seperti itu. Ya, Itu mail. Itu mail yang ngomong. Anda jangan bilang Anda saya dong. Tolong jangan berbalas. Tahu dari mana itu harus permintaan saya? Saya membaca. Tolong jangan berbalas. Ya. Pertanyaan dijawab. Pertanyaan selesai dijawab. Silakan. Tahu dari mana itu kalau itu adalah surat saya? Tahu dari Saya mana? membaca chat dari sini antara percakapan Anda dengan dan membaca percakapan antara Mahir dengan Reza ya. Jadi saya bisa menyimpulkan itu ya karena saya membaca itu. Oke, Anda baca bagian mana yang Anda bisa menyimpulkan bahwasannya saya menyuruh Mai untuk meminta uang? Ada di sini. Mana? Buka. Halaman 105. Ya, baca. Kami ini udah punya skincare aja semua. Jadi jangan bohong apa yang gue makan anjing gitu ya. 5M, biar dari dulu kami menurunnya ini mahal. Jadi ini jelas 5M. Iya, tapi Anda menyimpulkan itu kalau saja itu disuruh saya. Iya. Anda yang Kan baca. saya bilang permintaan itu tidak mesti diungkapkan dalam bentuk kata perintah. Saya sudah beritahu tadi, kalau mahasiswa saya tidak bisa diam, ya berisik di kelas. Kemudian saya membuat perintah, saya tidak harus memerintahkannya dengan kata diam. Saya bisa menggunakannya dengan bentuk pertanyaan. Bisa diam nggak? Itu pertanyaan, tapi fungsinya bukan perintah. Oke, berarti Anda terima saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anda didengarin nggak soal rekaman yang sudah disebar sama Reza Gladys? Saya sudah jawab tadi. Nggak, tidak didengar. Berarti Anda cuma fokus sama isi chat aja, Iya. sama yang sudah di apa itu namanya? Iya. Yang sudah di Transkrip. Iya. Anda tidak mendengarkan suara rekamannya. Baik, saya dengarkan ya. Anda dengar ya. Ini semua pakai bahasa Indonesia. Izin yang mulia. Saya boleh lihat transkripnya. Silakan. Silakan di bawah.